Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam Resapi GKJ Margoyudan. Kiranya ketika kita bangun pagi ini, Allah hadir menerangi hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali renungan pagi ini di dalam doa. Syukur kepada Allah karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini untuk bersemangat memulai hari yang baru dan melandasinya dengan firman-Mu. Kami menyerahkan segala beban kami kepadamu dan kami ingin berfokus hanya kepada Tuhan. Pimpin pikiran dan hati kami, agar firman yang kami terima pagi ini boleh menjadi pelita yang memampukan kami semakin mengenal pribadi agung yang setiap hari selalu menyertai kami. Berfirmanlah ya Allah, kami umat kepunyaan-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bacaan dalam renungan kita saat ini diambil dari Matius 11 ayat 28-30 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika badan kita merasa tidak enak, seperti sedang menderita pilek atau sakit perut, kita dengan cepat mengunjungi dokter atau minum obat untuk mendapatkan kesembuhan. Namun, seringkali kita lupa bahwa mental kita juga bisa merasakan sakit yang sama. Dalam dunia psikologi, ini dikenal sebagai gangguan kesehatan mental, yang kalau menggunakan bahasa sehari-hari, anggap saja bisa menjadi semacam pilek emosional atau demam mental yang mempengaruhi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Bayangkan saja, jika bisa ada gangguan kesehatan tubuh, maka haruskah kita alergi kalau ada gangguan kesehatan mental? Coba ingat kembali ketika kita mau tidur. Pikiran kita kebanyakan itu seperti pasar yang selalu ramai dengan lalu lalang orang, ramai dengan tawar-menawar, bising suara kendaraan yang lewat dengan bunyi klakson yang terus-menerus dan seterusnya. Kadang seperti komputer, kita ingin bisa restart supaya pikiran bisa fresh lagi tanpa ada banyak beban. Dalam psikologi, gangguan kesehatan mental bukan terbatas pada kondisi yang dianggap orang sebagai gila. Ada beragam gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stres berkepanjangan, depresi, pikiran yang sulit dihentikan lalu membuat kita tidak bisa tidur, atau kemarahan yang sulit dikontrol, yang bisa membuat kita merasa seperti berada di roller coaster emosi yang gak pernah berhenti. Sebentar mengalami emosi sedih, sebentar marah, sebentar kecewa, senang, lalu kemudian berpikir berlebihan lagi, dan sedih lagi, dan marah lagi, dan seterusnya. Jika kita sering mengalami hal ini, kita mungkin perlu memperhatikan kesehatan mental kita. Dan ini tidak kalah penting. Dan jika kita melihat ada seseorang yang mengalami gangguan dalam kesehatan mentalnya, alangkah baiknya kita mulai memperhatikan dan membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Mendukung dalam doa misalnya. Seperti dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, di sana dikatakan, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja." Kita perlu saling mendoakan, bahkan sampaikan kepada teman, rekan, saudaramu bahwa mereka ada di dalam doamu. Ketika melakukannya, mereka akan merasakan dukungan yang indah dari kita. Atau mungkin jika dirasa sudah memerlukan penanganan profesional, kita bisa mengarahkan untuk seseorang datang berobat ke psikolog atau mengikuti konseling pastoral. Seorang pendeta di Australia pernah menceritakan kepada rekannya bahwa ia datang ke psikolog. Pendeta ini merasa ada begitu banyak beban di dalam pelayanannya. Ia harus memikirkan begitu banyak hal. Ibadah, pelayanan, masalah jemaat di mana ada begitu banyak jemaat yang curhat. Bahkan ada jemaat yang melakukan dosa tapi pendetanya yang deg-degan dan khawatir. Belum lagi juga harus memikirkan masalah pribadinya sendiri dan sebagainya. Dalam candaan dan di luar sesi konseling, psikolog tadi berkata kepada pendeta bahwa solusinya adalah berhenti jadi pendeta. Tapi tentu saja ini hanya candaan ya. Pendeta ini menyadari bahwa ketika ia tidak mampu menangani pikirannya, ia pun dengan penuh kerendahan hati datang kepada profesional untuk menangani pikirannya. Tokoh agama besar pun semuanya pasti pernah mengalami stres yang begitu hebat. Dan sharing dengan orang lain yang kita pandang mampu
Asalkan kita datang dengan penuh kerendahan hati, mungkin dapat meredakan stres tersebut. Dan memang benar bahwa mengikuti konseling psikologis atau konseling pastoral dapat membantu kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Seorang pembicara Kristiani menceritakan bahwa ia pernah diundang untuk mengisi sebuah acara televisi di sebuah stasiun TV rohani. Saat itu dilakukan juga tur keliling kompleks di stasiun TV rohani tersebut. Yang menarik, ada satu ruangan yang berisi banyak ponsel dan ada beberapa orang yang bergantian menerima panggilan telepon seperti layanan pelanggan. Namun ini adalah layanan konsultasi dan doa, dan ini dilakukan 24 jam 7 hari seminggu. Pembicara Kristiani tersebut kemudian bertanya, untuk apa 24 jam? Memangnya malam-malam ada yang telepon? Sang pemandu kemudian menjawab bahwa justru pada malam hari dan dini harilah telepon sangat sibuk. Siang hari justru jarang ada telepon yang masuk. Ternyata pada malam hari dan dini hari tersebutlah ada begitu banyak orang tertekan mentalnya menghubungi, minta didoakan, ingin curhat, minta saran, dan bahkan beberapa di antaranya memiliki keinginan buat bunuh diri. Pembicara tersebut kaget dengan kenyataan itu, dan memang pelayanan itu ternyata memberkati banyak orang. Oleh karena itu, mari mulai sekarang kita peduli tidak hanya kepada kesehatan tubuh, tetapi juga pada kesehatan mental dan jiwa kita, dan kesehatan mental orang-orang di sekeliling kita. Bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus adalah juga pribadi agung yang peduli terhadap kesehatan mental kita. Ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya, mencari pertolongan lewat hamba Tuhan atau psikolog bisa sangat membantu. Namun di atas semuanya itu akan tetap ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh psikolog, hamba Tuhan, atau bahkan mungkin oleh tokoh agama yang terkenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Allah menciptakan dunia ini dalam waktu 6 hari. Pada setiap penciptaan, Allah mengeluarkan keberadaan yang baru, memisahkan siang dan malam, langit dari bumi, menciptakan lautan, tumbuhan, binatang, dan akhirnya pada hari ke-6, manusia diciptakan menurut gambarnya. Setelah 6 hari, Allah beristirahat pada hari ke-7 dan menguduskannya sebagai hari Sabat. Lalu apakah pada dasarnya Allah butuh istirahat? Tentu saja tidak. Kitalah anak-anaknya yang membutuhkan istirahat. Tubuh kita benar-benar membutuhkan istirahat. Berupa apa? Mungkin berupa tidur. Namun bagi jiwa, istirahatnya ternyata bukan dengan bersantaria, tetapi dengan mendekat kepada Allah. Kita diminta untuk mengkuduskan hari Sabat. Kita datang kepada Allah untuk meriset jiwa kita. Tuhan Yesus meneladankan setiap pagi menyendiri dalam doa kepada Allah. Ketika lelah, ia juga menyendiri dan berdoa kepada Allah. Dan bersyukur di GKJ Margoyudan ada resapi yang menjadi salah satu sarana untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Namun seringkali ada sesuatu yang kontradiktif. Banyak orang menganggap bahwa istirahat jiwa itu sebagai beban. Doa dianggap sebagai beban. Membaca firman dianggap sebagai beban. Ibadah dianggap sebagai beban, dan lain sebagainya. Dan tentu saja jika dianggap beban, maka setelah menjalaninya kita merasa kelelahan. Karena kita masuk hanya karena ritual saja. Padahal, jiwa kitalah yang membutuhkannya. Itu adalah kemewahan yang boleh dinikmati oleh jiwa kita. Jika kita menerima anugerah untuk istirahat jiwa itu sebagai sebuah kemewahan, maka kita akan rindu. Kita akan sangat menantikannya. Dan ketika pulang dari ibadah, jiwa kita akan benar-benar disegarkan. Saat kita berdoa menjelang tidur atau saat bangun tidur, mari kita menyadari bahwa dalam hidup ini hanya ada 2 lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran yang sangat kecil. Lingkaran ini adalah semua hal yang diperkenankan Allah ada di dalam kontrol kita. Ini adalah hal yang Tuhan perkenankan untuk kita bertindak di dalamnya. Seperti misalnya, meminta maaf ketika kita berbuat salah, atau menegur dengan penuh kasih ketika ada orang yang melakukan kesalahan. Lingkaran kedua adalah lingkaran yang sangat besar. Lingkaran yang begitu besar ini adalah semua hal yang tidak ada dalam kontrol kita,
tetapi pasti ada di dalam kontrolnya Allah. Kecemasan, pikiran berlebihan, kemarahan seringkali berfokus pada hal-hal yang ada di dalam lingkaran besar, tetapi ingin kita kontrol. Kita ingin mengontrol hal-hal yang sudah pasti ada di dalam kontrolnya Allah. Lingkaran besar ini contohnya adalah pikiran orang lain terhadap kita, perlakuan orang lain terhadap kita, dan berbagai hal lain yang tidak bisa kita kendalikan. Itulah sebabnya dalam nas tadi dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Mari kita berfokus pada lingkaran kecil saja, yaitu hal-hal yang Tuhan perkenankan untuk kita kontrol. Itulah kuk yang Tuhan pasang untuk kita. Cukup melakukan perintah Allah dan mengerjakan apa yang ada di dalam kontrol kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, mungkin itulah bagian kita. Sekali lagi, semua ilmu pengetahuan berguna. Baik kedokteran disediakan Allah untuk membantu manusia menyembuhkan penyakit tubuh. Psikiatri, psikologi, pastoral, mungkin pun bisa menjadi sarana untuk kita bisa memiliki kondisi mental yang lebih baik. Tetapi landasan dari itu semua harus diawali dengan jiwa yang kembali kepada yang empunya, yang dicipta kembali kepada yang mencipta. Dan tentu saja yang mencipta jauh lebih mengerti dan jauh lebih berkuasa untuk menyembuhkan kita sebagai makhluk ciptaannya. Berpasrah kepada Sang Maha Kudus. Ruang kosong dalam jiwa kita tentu saja disediakan hanya oleh dan untuk Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan pagi ini yang mengingatkan kami sebagai umat-Mu untuk tidak hanya memperhatikan kesehatan tubuh kami, tapi juga kesehatan jiwa kami, kesehatan mental kami. Tolong kami ya Allah untuk menyadari bahwa doa, membaca firman, dan mengkuduskan hari Sabat adalah sebuah kemewahan yang boleh kami terima sebagai manusia. Karena sebagaimana tubuh kami membutuhkan istirahat, mental kami pun membutuhkan istirahat, yaitu dengan mendekat kepada Engkau Allah yang memiliki kami. Sehingga kami pun dimampukan untuk bertindak, untuk melangkah kepada langkah doa pribadi kepada Tuhan, melakukan aksi membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan, serta selalu mengkuduskan hari Sabat yang kami terima sebagai sebuah kemewahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat berbahagia dan kami sangat bersyukur untuk pagi yang indah ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.